Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bangsa Indonesia telah mengalami berbagai macam banyak musibah. Musibah datang silih berganti. Bahkan akhir-akhir ini kita sedang ditimpa suatu musibah yang sangat dahsyat yang kita kenal dengan wabah corona atau COVID-19. Seluruh masyarakat Indonesia diliputi oleh rasa khawatir, rasa takut, cemas, dan mungkin rasa yang sangat mencekam. Berbagai hal sudah dilakukan oleh pemerintah kita, baik pusat maupun daerah, untuk mengatasi masalah ini. Pertanyaannya, kenapa musibah ini bisa terjadi? Ada dua sebab. Yang pertama, sebab syar'i dan sebab kauniyah. Sebagai orang beriman, tentunya kita semua menyadari bahwa semua musibah yang menimpa di bumi atau yang menimpa bangsa kita adalah sudah menjadi bagian yang telah Allah tetapkan atau sudah merupakan takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna fi dzalika 'alallahi yasir." Bahwa tidak ada musibah yang menimpa di bumi ataupun yang menimpa diri kalian sendiri kecuali Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluknya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Kemudian yang kedua, sebab kauniyah. Bahwa musibah yang menimpa bangsa kita tidak lepas dari ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana firman-Nya, "Zahal fasadu fil ba'i wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Bahwa telah nampak kerusakan di langit, di darat, dan di lautan disebabkan ulah tangan-tangan manusia. Allah hendak merasakan sebagian dari apa yang telah mereka berbuat, supaya mereka kembali pada jalan yang benar. Jadi musibah yang menimpa bangsa kita, mungkin ini sebuah hukuman dari Allah, karena Allah murka atas perbuatan-perbuatan manusia yang telah melampaui batas. Sebenarnya musibah yang dialami oleh bangsa kita sudah dialami juga oleh bangsa-bangsa umat-umat yang terdahulu. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sejarah suatu kaum di mana Allah memberikan hukuman kepada kaum tersebut
karena kaum tersebut telah melampaui batas dalam perbuatannya. Seperti misalkan Fir'aun. Bagaimana Fir'aun yang akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di lautan karena keangkuhan dan kesombongannya. Kaum Ad, Allah telah meluluh lantahkan kaum Ad. Dengan kesombongannya mereka mengatakan bahwa mereka adalah kaum yang paling kuat, yang tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Mereka lupa bahwa ada zat yang lebih kuat, yaitu Allah, yang mampu untuk meluluh lantahkan kerajaan Namrud. Dengan keangkuhan dan kesombongannya, dia mengatakan kepada kaumnya bahwa dia adalah seorang raja yang paling kuat, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Hanya dengan makhluk yang kecil, yaitu lalat, yang dikeringkan oleh Allah, yang kemudian dimasukkan dalam hidungnya sampai menembus otaknya, maka Raja Namrud seketika itu juga dia binasa. Artinya apa? Ketika Allah menghendaki sesuatu kepada kaumnya, bukan hal yang sulit bagi Allah. Tentang wabah corona ini sudah banyak dijelaskan di dalam beberapa hadis. Yang pertama, hadis dari Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, An Aisyata annaha qalat, dari Aisyah, sesungguhnya Aisyah berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anit taun, tentang taun. Fa'akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengabarkan kepadaku, innahu kana azaban yab'atsuhu Allahu ala may yasha. Sesungguhnya taun adalah azab atau siksa yang dikeringkan oleh Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin, maka Allah jadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min rajulin yang qa'u ta'un, maka tidaklah di antara seseorang yang terkena wabah taun, fayamkus fi baitihi, maka dia diam di rumah, sabiran, dengan sabar, muhtasiban, dan dengan mengharap ridha Allah, ya'lam annahu la yusibuhu ila ma kataballahu lahu, kemudian dia meyakini bahwa tidak ada suatu musibah kecuali apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya, illa kana lahu mislu ajril syahidin, kecuali telah Allah tetapkan baginya pahala seperti pahala orang mati syahid. Kemudian dalam hadis yang lain, Ana Abdillah ibni Amir ibnu Rabi'ah, Ana Umar kharaja ila Syam, dari Abdillah bin Amir bin Rabi'ah, sesungguhnya Umar bin Khattab pergi mendatangi negeri Syam. Falamma ja'a Nasyagah, maka ketika sampai di suatu kampung yang bernama Syagah, balaghahu annal waba, Umar mendapat kabar bahwa di dalam kampung tersebut terdapat wabah. Qad waqa'a bis Syam, ada wabah di Syam. Fa'akhbarahu Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepada Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum bi adin, apabila kalian mendengar ada musibah dalam suatu kampung,
Fala taqdamu alaihi, maka janganlah kalian memasuki kampung tersebut. Wa idza waqa'a bi'adid, dan apabila kalian ditimpa suatu musibah, wa antum biha, dan kalian ada di dalamnya, fala takhruju fi'a minhu, maka janganlah kalian keluar meninggalkan kampung tersebut. Fa'aja'a Umar bin Khattab min Syam. Maka kemudian Umar bin Khattab meninggalkan Syam. Dari hadis tersebut bisa kita ambil sebuah pelajaran tentang bagaimana sikap orang beriman dalam menghadapi musibah. Yang pertama, bersabar. Dengan tetap bersabar, mengharap ridha Allah, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan mencelakakan diri sendiri, bahkan mungkin mencelakakan orang lain, maka balasan bagi orang bersabar adalah seperti orang mati syahid. Bahkan Allah melarang umatnya agar mereka tidak mencelakakan diri sendiri dalam kebinasaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulqu bi aidikum illa tahlukah. Janganlah kamu jatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Yang kedua, tetap diam di rumah kecuali ada urusan yang memang dibutuhkan. Yang ketiga, bersikap optimis. Yakinlah bahwa musibah ini insya Allah pasti akan berakhir. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah yang menurunkan penyakit, dan Dia pula lah yang menurunkan penawarnya. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita terhindar dari musibah ini. Yang pertama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kemudian yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal bahrosi wal jununi wal judami wa min syai'il asqami. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala penyakit belang, gila, kusta, dan disertai segala keburukan macam penyakit. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari musibah ini. Baiklah, pertemuan kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.